Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Radit berdiri di bawah pohon besar di sudut jalan yang sudah menjadi tempat setianya selama 5 tahun terakhir. Gerobak cirengnya sederhana, bercat hijau tua, tetapi selalu menarik perhatian karena aroma harum yang menggoda. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Radit tumbuh dengan tanggung jawab besar. Sejak ayahnya sakit-sakitan, ia menjadi tulang punggung keluarga, meninggalkan bangku kuliah demi membantu ibunya menghidupi keluarga mereka. Gerobak itu adalah hasil dari tabungan Radit selama 2 tahun bekerja serabutan sebagai tukang parkir dan buruh bangunan. Dengan bantuan ibunya, ia meracik resep cireng yang tidak biasa, menambahkan inovasi seperti isian keju, ayam suwir, dan sosis. Meski awalnya sulit, Radit perlahan mendapat pelanggan tetap, dan bisnis kecilnya mulai berjalan lancar. Namun, hidup Radit berubah pada suatu sore ketika seorang gadis turun dari mobil sedan hitam yang diparkir di seberang jalan. Gadis itu mengenakan dres putih sederhana, rambut hitam panjangnya tergerai indah, dan matanya menyapu sekeliling sebelum akhirnya tertuju pada gerobak Radit. "Mas, boleh beli cireng 1 porsi?" tanya gadis itu, suaranya lembut. Radit, yang biasanya percaya diri, mendadak gugup. Tangannya gemetar saat mengambil kertas pembungkus. "Iya, Mbak, mau pedas atau sedang?" "Sedang saja," jawab gadis itu dengan senyum kecil. Saat gadis itu membayar, Radit memperhatikan jemarinya yang halus. Jelas sekali ia bukan dari kalangan biasa. Radit hanya bisa mengangguk gugup saat gadis itu melangkah pergi, tetapi senyumnya tertinggal di hati Radit. Hari berikutnya, gadis itu kembali. Kali ini, ia membawa seorang teman dan memesan lebih banyak cireng. Hari demi hari berlalu, dan gadis itu menjadi pelanggan tetap. Radit akhirnya tahu namanya. Alina, putri seorang pengusaha kaya raya di kota itu. Meski berasal dari keluarga terpandang, Alina tidak sombong. Ia menyukai hal-hal sederhana, seperti makan di pinggir jalan atau berjalan-jalan di taman. Percakapan mereka semakin intens. Awalnya hanya tentang cuaca atau rasa cireng, tetapi perlahan, Alina mulai bercerita tentang kehidupannya. Ia merasa terkekang dalam dunia yang penuh aturan dan ambisi keluarganya. "Kadang, aku cuma ingin hidup bebas, Mas, tanpa harus memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentangku," katanya suatu sore. Radit hanya tersenyum, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaannya terhadap Alina mulai tumbuh. Namun, ia juga tahu bahwa cinta ini tidak mungkin. Radit masih ingat bagaimana matanya pertama kali bertemu dengan Alina. Saat itu, ia hanya seorang pedagang cireng sederhana di sudut jalan. Hidupnya penuh dengan perjuangan, tetapi ia selalu bersyukur karena bisa menghidupi keluarganya meski dengan cara yang sederhana. Alina, di sisi lain, adalah gadis dari keluarga kaya yang hidupnya dipenuhi kemewahan, tetapi sering merasa kesepian dan terkekang oleh aturan keluarganya. Meski berasal dari dunia yang berbeda, ada sesuatu dalam diri Alina yang membuat Radit merasa nyaman. Gadis itu selalu datang dengan senyuman lembut, memesan cireng kesukaannya, dan seringkali duduk di bangku kecil di sebelah gerobak Radit, mengobrol tentang banyak hal. Suatu hari, setelah pelanggan terakhir pulang, Alina tetap tinggal. Matahari hampir tenggelam, menciptakan langit berwarna jingga yang indah. Alina memandang ke arah langit sambil berkata, "Mas Radit, kamu tahu nggak? Aku selalu iri sama orang-orang yang bisa hidup bebas, melakukan apa yang mereka mau tanpa harus peduli apa kata orang lain." Radit menoleh, melihat siluet Alina di bawah sinar matahari senja. "Kenapa iri? Bukankah hidupmu sudah sempurna? Alina, kamu punya segalanya." Alina menggeleng pelan, senyumnya memudar. "Kadang, punya segalanya malah bikin aku kehilangan banyak hal, Mas. Aku kehilangan kesempatan untuk jadi diriku sendiri." Mendengar itu, Radit merasakan hatinya tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa di balik kemewahan hidup Alina, ada kerinduan yang mendalam akan kesederhanaan. Setelah hari itu,
Hubungan mereka semakin erat. Alina sering membantu Radit berdagang, meskipun ia tidak terlalu pandai menggulung kertas pembungkus cireng. Satu kali, ia mencoba membantu memasak, tetapi malah menjatuhkan adonan ke lantai. "Duh, maaf, Mas. Aku ceroboh banget," katanya sambil tertawa kecil, wajahnya memerah. Radit hanya tersenyum, mengambil lap untuk membersihkan. "Nggak apa-apa, Alina. Kalau semua jadi berantakan, itu tandanya kamu benar-benar membantu." Mereka tertawa bersama, dan bagi Radit, momen itu terasa begitu berharga. Ia tidak peduli dengan perbedaan di antara mereka. Yang ia tahu, setiap detik bersama Alina adalah hadiah yang luar biasa. Pada suatu malam, setelah dagangan habis, Radit mengajak Alina berjalan-jalan di taman kota. Mereka duduk di bangku kayu, menikmati udara malam yang sejuk. Alina, dengan wajah berbinar, bertanya, "Mas, pernah nggak kamu berpikir untuk berhenti jualan dan melakukan sesuatu yang lain?" Radit terdiam sejenak, memandang Alina dengan serius. "Pernah. Tapi, aku nggak pernah merasa malu dengan apa yang aku lakukan sekarang. Selama aku bisa membantu keluargaku dan membuat orang lain bahagia dengan daganganku, itu sudah cukup." Alina tersenyum lembut. "Itu yang aku suka dari kamu, Mas. Kamu selalu tulus, nggak pernah berpura-pura jadi orang lain." Momen itu menjadi salah satu saat di mana Radit merasa hatinya semakin dekat dengan Alina. Ia tahu, perasaan yang tumbuh di hatinya bukanlah sesuatu yang sederhana. Namun, seperti cinta pada umumnya, jalan mereka tidak mulus. Konflik dimulai ketika Tuan Herman, ayah Alina, mengetahui kedekatan mereka. Awalnya, ia tidak percaya bahwa putrinya bisa tertarik pada seorang pedagang kaki lima. Namun, ketika ia melihat Alina semakin sering mengunjungi gerobak Radit, ia merasa harus bertindak. Suatu malam, dua pria berbadan besar mendatangi gerobak Radit. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada dingin, "Mas Radit, ya? Ini uang, cukup untuk membeli gerobak baru. Mulai besok, jangan jualan di sini lagi." Radit terkejut. "Maaf, tapi kenapa saya harus pindah? Saya sudah lama jualan di sini." Pria itu tertawa sinis. "Anggap saja ini permintaan dari orang yang tidak ingin kamu mendekati seseorang." Radit tidak mengambil uang itu, tetapi keesokan harinya, ia menemukan gerobaknya dirusak. Kaca gerobak pecah, dan bahan-bahan dagangannya berantakan di jalanan. Meski marah, Radit tidak ingin melibatkan Alina. Ia memilih untuk diam dan memperbaiki gerobaknya. Namun, Alina mengetahui kejadian itu. Ia mendatangi rumah Radit, marah besar karena ayahnya mencoba mengintimidasi Radit. "Ayah nggak berhak melakukan ini," teriaknya pada Tuan Herman di ruang tamu rumah mewah mereka. "Kamu tidak paham, Alina," balas Tuan Herman dengan nada keras. "Dia bukan orang yang pantas untukmu. Kamu butuh seseorang yang setara, yang bisa memberikan masa depan cerah." "Aku nggak butuh masa depan yang ayah rancang. Aku cuma butuh orang yang mencintaiku dengan tulus," balas Alina dengan mata berkaca-kaca. Pertengkaran itu membuat hubungan Alina dan ayahnya semakin renggang. Sementara itu, Radit merasa bersalah. Ia tidak ingin menjadi penyebab retaknya hubungan keluarga Alina. "Mungkin sebaiknya kita berhenti bertemu, Alina. Aku nggak mau bikin hidupmu susah," kata Radit suatu sore. "Tapi aku nggak mau kehilangan kamu, Mas. Kamu orang pertama yang membuat aku merasa berarti," jawab Alina, memohon. Keadaan semakin rumit ketika Tuan Herman menjodohkan Alina dengan anak seorang pengusaha kaya, Adrian. Adrian adalah pria tampan dan berpendidikan, tetapi ia arogan dan hanya tertarik pada Alina karena keluarganya. Pada hari pertunangan, Alina kabur dari rumah dan menemui Radit di gerobaknya. "Mas, aku nggak mau menikah dengan dia. Tolong, ajak aku pergi," katanya dengan mata penuh air mata. Radit terkejut, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Alina hidup dalam tekanan terus-menerus. Dengan uang tabungannya, ia membawa Alina pergi ke desa tempat keluarganya tinggal. Mereka tinggal di rumah sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa Alina nikmati, tetapi ia merasa lebih bahagia. Namun, Tuan Herman tidak tinggal diam. Ia mengirim anak buahnya untuk mencari Alina. Ketika mereka menemukan tempat tinggal Radit, terjadi konfrontasi yang menegangkan.
Pria-pria berbadan besar mencoba memaksa Alina kembali, tetapi Alina menolak dengan tegas. Aku nggak akan pergi. Ini hidupku, dan aku berhak memilih jalanku sendiri, teriaknya, melindungi Radit yang berusaha melawan. Konfrontasi itu berakhir dengan Tuan Herman yang akhirnya datang sendiri. Melihat kesungguhan Radit dan Alina, ia mulai melunak. Kalau kamu benar-benar mencintai anakku, buktikan bahwa kamu bisa memberikan dia hidup yang layak, katanya kepada Radit. Radit mengambil tantangan itu. Dengan bantuan Alina, ia mengembangkan usahanya menjadi bisnis kuliner yang sukses. Mereka membuka kedai kecil yang menjual cireng dengan berbagai inovasi. Perlahan, bisnis mereka berkembang, dan Tuan Herman akhirnya menerima bahwa cinta sejati tidak memandang status. Pernikahan Radit dan Alina diadakan secara sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Di hari itu, Radit berdiri di samping Alina, merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Mereka membuktikan bahwa cinta, kerja keras, dan ketulusan bisa mengatasi segala perbedaan.